Perkenalkan, nama saya Rahma Fadia Putri dari Program Studi Sarjana Terapan Destinasi Pariwisata Universitas Erlangga. Di sini saya akan menyampaikan pidato tentang Responsible Tourism atau dikenal dengan pariwisata bertanggung jawab. Selamat pagi semua, tidak terasa di tahun 2022 ini, tepatnya di tanggal 27 September, kita menyambut Hari Pariwisata Dunia yang tangguh. Setelah pariwisata dunia telah ditimpa musibah COVID-19 selama 2 tahun, dari tahun 2020 hingga sekitar 2022 awal. Kalau dilihat sekarang pemerintah sudah menetapkan kasus COVID-19 ini telah berakhir atau pasca COVID-19. Pariwisata di Indonesia sudah mulai dibuka kembali serta pembatasan pengunjung pun sudah mulai dilonggarkan. Namun dari timpanya pandemi COVID-19 ini membuat seluruhnya pariwisata, khususnya wisata alam di Indonesia mengalami kemajuan seperti halnya kebersihan di daerah lingkungan wisata alam. Bahkan atmosfer membiru karena sedikitnya kadar polusi setelah diadakannya kebijakan pemerintah yaitu PPKM dan PSBB. Namun banyak juga tempat wisata yang tutup karena tidak dikunjungi pengunjung dan membuat pariwisata di saat itu sangat prihatin. Pengembangan pariwisata membutuhkan komunikasi yang komprehensif, bukan hanya keuntungan ekonomi saja, namun ada sejumlah aspek kehidupan lain yang terkait erat dengannya, termasuk kelestarian lingkungan. Kita juga harus menjaga nilai-nilai budaya, kehidupan sosial, dan lingkungan alam kita saat kita mengembangkan pariwisata. Untuk menjaga ketersediaan sumber daya alamnya, penting bagi kita sehari-hari sebagai pihak pariwisata bekerja sama dan bersinergi untuk memastikan destinasi wisata tetap memiliki akses terhadap suatu prosesnya. Kita harus mengembangkan upaya berbagai pihak terkait juga. Kearifan lokal juga harus digunakan untuk menjaga lingkungan pariwisata. Mungkin sebagian dari kita mengabaikan pentingnya menjadi turis yang bertanggung jawab. Contohnya, turis yang bertanggung jawab fokus pada aktivitas dan tujuan kita saat berpergian ke tujuan wisata manapun. Mungkin juga kita tidak menyadari bagaimana aktivitas dan tujuan perjalanan kita mempengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan wisata yang kita kunjungi, termasuk dampak ekonominya, sosial, dan lingkungan. Beberapa dari efek ini memiliki efek jangka pendek hingga jangka yang sangat panjang, sementara yang lain memiliki efek positif dan negatif. Tanpa kita juga mengerti bahwa pergi ke tempat wisata berarti kita berada di tempat lain, sehingga kita sering lalai untuk menghargai semua yang ada di tempat wisata. Penting untuk diingat bahwa tujuan wisata bukanlah jenis lingkungan di mana kita biasanya menunjukkan perilaku buruk. Memahami bahwa semua aktivitas dan tujuan perjalanan kita memiliki dampak seperti yang disebutkan. Memudahkan untuk menjadi wisatawan atau pelancong yang bertanggung jawab tanpa mengetahui definisi sebelumnya. Kita bisa lebih peka terhadap efek positif yang harus dipertahankan dan ditingkatkan dari efek negatifnya yang harus diminimalisir atau bahkan dihilangkan jika kita memahami semuanya. Misalnya, ekonomi lokal akan terpengaruh ketika kita berbelanja makanan ringan atau oleh-oleh di toko kelontong di tempat tujuan wisata tersebut. Dengan merekomendasikannya ke lingkaran sosial kita dapat membuat dampak yang lebih besar dan mendorong lebih banyak wisatawan berkunjung ke tempat wisata itu. Salah satunya juga kita sebagai wisatawan itu wajib bertanggung jawab atas lingkungan pariwisata yang kita kunjungi dan semuanya. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.